وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. على حبيبك خير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القسم.
وذي بردة المختار قد خدمت والحمد لله في بد وفي خدم أصلنا أبيت وقد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين ثم إلى أرواح أولياء صلح البلدة ومن حمر هذا المسجد وعابد الله فيه سابقا لاحقا والسعادة في عمرة هذا المعاد ونتغشاهم بالرحمة المغفرة اسم الجنة ويختم لنا ولكم سنا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأغنياء من الفقراء عن الطبراني. Paham Bu? Masih ngomong-ngomong Bu? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun bahaya, celaka, lil aghniya bagi orang-orang kaya, minal fuqara daripada kurang perhatian dan tidak membantu kepada orang-orang fakir. Ini bagi orang yang kaya yang tidak melaksanakan kewajiban zakat atau kurang peduli dengan orang-orang yang fakir. Awas, hati-hati. Orang fakir yang soleh itu malati. Orang yang kaya tidak menghargai orang fakir yang soleh, kualat. Kata Nabi, celaka, bahaya. Kenapa? Karena orang yang fakir itu, yang soleh tentunya, mendapat kedudukan khusus nanti di hari kiamat. Berkat sabarnya, berkat ridhonya. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada orang-orang yang mampu, orang yang kaya di dunia, ittakhidhu 'alal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Yang banyak kamu tadi itu menanamkan jasa kepada orang-orang fakir di dunia. Karena nanti orang fakir itu punya kedudukan khusus di hari kiamat. Sehingga orang-orang yang dulu kaya di dunia minta bantuan sama orang fakir. Diwali sama Allah di hari kiamat. Kamu kan pernah tak bantu dulu, tolong bantu saya supaya hisabnya diringankan gitu. Karena pernah dulu tak kasih biaya waktu kamu sakit atau waktu belajar, tolong mintakan sama Allah untuk aku diampuni, untuk aku diselamatkan.
doanya orang-orang fakir di hari kiamat nih, pertolongannya orang-orang fakir di hari kiamat didengar sama Tuhan. Karena itu nggak usah, kalau udah takdirnya fakir di dunia, nggak usah kecil hati. Tinggal kamu jadi fakir yang soleh, tinggal kamu jadi fakir yang sabar, tinggal kamu jadi fakir yang ridho. Udah fakir ando-andoro, repot wong sungi. Hah? Udah nggak punya apa-apa, main judi ya, nggak malah tiplas itu. Kalau fakir yang soleh itu yang harus diperhatikan secara khusus. Hujan itu loh, hujan itu karena berkat orang-orang yang memperhatikan keadaan orang fakir miskin, Pak, mengeluarkan zakat. Ma mana'akumun az-zakata illa ibtalahumullahu bis-sinin. Dalam riwayat illa mun'il qatra minas sama' walau lal bahaim lam yumtaru. Tidak ada manusia yang kaya-kaya enggan mengeluarkan zakatnya kecuali mereka akan dijadikan gagal panen dalam kebun dan sawahnya. Dalam riwayat tidak diturunkan hujan. Kalaupun ada hujan, bukan karena rahmat kepada manusia yang kejem, yang tidak peduli dengan fuqara wal masakin, tapi karena kepada binatang-binatang. Saudara, sinin itu bukan paceklik sebetulnya, gagal panen. Laisatis sanatu alla tumtaru bal tumtaru wa tumtaru wa lam tumbitul ardu syai'a. Dalam riwayat Muslim, bukanlah paceklik itu kamu enggak dapat hujan, hujan terus menerus tapi gagal panen. Tahu gagal panen? Gagal panen kadang-kadang besok mau dipanen keduluan tikus panen, keduluan wereng panen. Atau gagal panen itu bisa mau dipanen, hujan deras, akhirnya hancur pada banjir. Ada lagi gagal panen begini, bibitnya beli mahal, pupuknya beli mahal, panen drop harganya, jatuh harganya, al bangkrutu warugiyu. Kenapa? Ente panen dan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat tak? Boten bib rasa no. Keluarkan zakatnya. Tidak ada petani-petani, orang yang punya sawah, ketika dia panen tidak mengeluarkan zakat kecuali gagal panen. Kerasa apa enggak? Karena itu jangan sampai menjadi orang yang kikir, saudara. Masya Allah. Tidak ada perintah sholat dalam Al-Quran kecuali biasanya diteruskan perintah zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Laksanakan sholat, keluarkan zakat. Oh, nak terusannya. Seakan-akan ibadah kepada Allah itu harus dibarengi dengan sosial, perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dana. Rijal la tulhim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Ada orang-orang istimewa di sisi Allah. Dia berdagang, dia punya toko gede, dia punya pabrik, tapi
dia tidak sampai terlupakan daripada zikir kepada Allah, ada menyatakan daripada Al-Quran, daripada salat, daripada zakat. Masya Allah, banyak sekali di dalam Al-Quran. Kenapa orang fakir itu nanti punya hak untuk nuntut di hari kiamat? Yaqulun rabbana zalamuna huquqana allati furḍat 'alana alaihim. Ya Allah, orang-orang kaya itu zalim kepada kami. Hati-hati lo ya, hati-hati. Tetangga-tetangga yang fakir miskin nanti nuntut dari kiamat, dia zalim kepada kami. Apa zalimnya? Ya, karena dia tidak melaksanakan kewajibannya dia sebagai orang kaya kepada kami, enggak mengeluarkan zakat, enggak mau perhatian keadaan kami. Sehingga banyak orang-orang kaya tadi itu masuk neraka karena banyak tuntutan daripada orang-orang fakir miskin. Masya Allah. Saudara, zakat ini, harta yang harus dizakati itu kalau tidak dikeluarkan itu jadi seperti penyakit. Mudah-mudahan selamat semuanya. Kalau misalnya ada orang kena penyakit tumor yang bisa berkembang menjadi besar, dia kalau kepingin sehat ya harus dikeluarkan tumornya, dicabut sehingga tidak berkembang lagi. Keluar lagi tahun berikutnya, dicabut lagi. Paham dah ini? Kalau itu di pohon kemade, tumbuh kemade, dicabut, ditegur kemadenya. Tumbuh lagi, dicabut, sehat pohon. Tumor begitu juga diambil, keluar lagi diambil, sehat badannya. Begitu juga harta kita ada tumornya, ada kemadenya, saudara. Setiap tahun dibersihkan itu penyakitnya, sehat hartanya, insya Allah tidak kena bala dalam urusan harta bendanya, pekerjaannya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakah." Tidak ada kehancuran pada harta di darat maupun di lautan kecuali karena yang punya harta tidak mengeluarkan zakat. Riwayat yang lain, "Ma khalatiz zakatu malan qad illa ahlakathu." Tidak ada zakat itu bercampur pada harta seseorang kecuali akan menghancurkannya. Ya saudara, malah dikatakan akan nanti dikuasai orang yang zalim. Subhanallah, numpuk-numpuk, dirampok saudara. Lah, atau datang bala, wih gede rumahnya, terbakar saudara, hangus. Tertipu, dirampas, diakut dan seterusnya. Kenapa? Kebanyakan mereka tidak mengeluarkan zakat. Diceritakan ada seorang soleh, dia tadi itu bekerja, maju pekerjaannya, akhirnya ngirim barang satu kapal penuh, bukan penuh ya, banyak sekali, sudah habis-habisan, keluar negeri lewat laut, dulu nggak ada udara, udah dikirimkan kargo, sudah ngasih tanggal sekian diberangkatkan, kemudian sampai tanggal sekian. Dapat beberapa hari, dapat kabar bahwa perahu yang bawa barang itu tenggelam.
Perahu yang bawa barang tadi itu tenggelam. Waduh, bingung satu keluarga, anak-anaknya, pegawainya ngomong. Perahunya tenggelam, hancur kita, bangkrut kita, kita, macam-macam dah. Maka setelah disampaikan begitu, bagaimana ngomongnya? Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Ini kabar udah masuk koran misalnya. Ini kabar valid. Ini kabar sudah benar nih. Iya, saya lebih percaya Nabi tadi. Apa masalahnya? Saya udah keluarin zakat. Saya nggak pernah telat zakat. Saya sudah berikan kepada yang berhak. Nggak mungkin. Karena Nabi menyatakan tidak ada kehancuran pada harta seseorang di darat maupun di lautan kecuali karena tidak mengeluarkan zakat. Yakin dia. Subhanallah, setelah 2 hari atau 3 hari dapat kabar dari kargo minta maaf, barangnya nggak dikirim karena terlalu penuh kapalnya. Baru dikirim hari-hari berikutnya. Tuh, dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu keluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakat itu bukan dengan berat hati, atau mengeluarkan zakat atau sedekah sunnah tadi itu bukan dengan cara menyakitkan hati. Berat hati abot, Pak. Kalau perlu sampai gemeter itu kan. Atau dengan ganggu, dikasih muka umum, disebarkan, disuruh orang itu rebutan, antri 7 jam, atau yang lainnya. Jangan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah dengan cara kamu mencerita-ceritakan sedekah kamu, atau mengganggu kepada yang kamu kasih sedekah. Panggilkan wartawan. Saya menjadi satu kebiasaan memang telah membantu fukor masakan. Sopo sing takut. Dicerita-ceritakan. Gagal amal namanya. Gagal dalam artinya beramal tapi nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Atau tidak ngasihkan, ambil mendeli kilo duit, goblok, sambil marah, sambil menyinggung perasaan. Percuma itu. Orang dulu tadi itu, kalau sudah dia dari itu datang orang fakir miskin, dihormati. Nabi itu paling cinta dengan orang fakir miskin. Tapi yang soleh, ya paling senang. Saya mau tanya, kalau ada orang datang bawa hadiah, makanan, kue, bawa hadiah duit, misalnya, senang enggak ini? Monggo. Masya Allah, luar biasa. Kok kontak ya hatinya sampean sama saya? Weh, keluar kopinya, keluar jajannya, kan begitu. Itu orang ngasih kamu jadi pengemisnya. Kamu yang menerima. Seharusnya orang yang menerima dari kamu hormati. Kamu jadi mulia. Kenapa? Pemberi itu adalah lebih utama daripada penerima. Ya. Kamu yang dikasih. Lah kok kamu itu senang? Masya Allah. Luar biasa. Kita memang saling cinta ya. Lah. Dikasih. Ya kamu yang fakir hatinya. Justru kalau kedatangan mereka yang pada datang, wah ini hadiah ini. Hadiah dikirim dari Allah. Kenapa? Kamu ngasih harta
dunia yang tidak berharga, tapi kamu mendapatkan pahala surga yang luar biasa. Begitu seharusnya. Karena itu kadang-kadang orang-orang kaya yang soleh dulu itu kalau ngasih dia bersikap seperti orang yang meminta. Gimana orang meminta? Pak, minta Pak, gitu. Itu meminta itu. Yang memberi gini. Ada di atas. Dia tadi itu nyerahkan hartanya seperti orang minta. Monggo, saya minta ini diterima bantuan saya. Saya minta ini diterima zakatnya saya. Orang fakirnya ngambil, ya saya terima. Dia dijadikan bersikap seperti orang yang menerima, dia bersikap seperti orang yang meminta. Kenapa? Pada hakikatnya orang yang kaya itu meminta untuk supaya dapat pahala dari Allah. Orang fakir tadi itu yang membantu dia untuk diberikan pahala. Begitu saking adabnya orang dulu. Sekarang keluarkan zakat wajib pengumuman, Pak. Enggak benar itu. Insyaallah mudah-mudahan selamat semuanya. Man kana indahu ma yuzakki wa lam yuzakki wa man kana indahu ma yahijju wa lam yahid sa'ala ar-raj'ah. Yani qaulahu ta'ala hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Siapa orang yang punya harta yang wajib dizakatkan tapi enggak dizakatkan, punya harta untuk bisa melaksanakan haji tapi enggak haji, al-meditu wal cerikitu wal paitu, kalau sudah demikian nanti kalau mati minta hidup lagi untuk bisa melaksanakan haji dan mengeluarkan zakat. Sesuai dengan firman Allah, hatta idza jaa ahadul maut, ada orang-orang yang dia tadi itu direnggut dengan kematian. Qala rabbirji'un, setelah mati dia menyatakan, ya Allah hidupkan aku kembali, hidupkan aku kembali. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, untuk aku keluarkan jadi amal soleh, aku sedekahkan, aku buat haji, aku buat membantu orang-orang yang memerlukan daripada harta yang aku tinggalkan. Ya, kecelik dia. Ternyata dia yang bekerja, orang lain yang menikmati. Ternyata dia yang ngumpul-ngumpulkan, orang lain yang menguasai. Saya mau tanya, dia bekerja sukses, tanahnya sekian puluh hektar, hebat. Duitnya sekian puluh miliar, luar biasa. Punya istri muda cantik, hebat. Mati dia, istrinya dikawin sama orang. Siapa yang mati? Ayo. Kapok. Orang lain yang menikmati, dia yang harus tanggung jawab di hari kiamat, tapi orang lain yang menikmati, saudara. Masya Allah. Dikatakan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya atau tidak peduli dari fuqara masakin, nanti harta bendanya dijadikan kalung dari ular yang terbuat daripada api di lehernya. Sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Sehingga nanti dari kiamat kelihatan dia kepanasan. Ternyata apa? Hartanya dijadikan, dibelenggukan kepada dia berupa ular dari api. Orang kan tahu, nih orang-orang kaya yang kikir tuh, kayu semuanya. Tapi sebaliknya kalau orang-orang kaya tadi itu adalah loman, dermawan, banyak membagi, akan dikalungkan permata yang sangat bercahaya. Cahayanya akan merangi dia untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kelihatan nanti dari kiamat.
Hah? Itu hati-hati bagi orang yang kaya ini. Jangan main-main, insyaallah. Mana qasala ma'lum min sadaqah? Ada satu teori dari Nabi. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Wa ma tawadha'a 'abdun illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. 3 hal teori. Tidak ada seseorang menjadi dikurangi hartanya daripada dia bersedekah. Enggak ada sedekah semakin berkurang, enggak, tambah berkah. Namanya zakat itu adalah artinya an-numu, semakin berkembang, berkembang. Enggak ada gara-gara mengeluarkan zakat bangkrut, enggak ada. Inti gara-gara nipu tuh, gara-gara renten tuh bangkrut tuh. Nggak ada gara-gara zakat semakin bangkrut, nggak ada. Yang kedua, tidak Allah menambah pada seseorang kemuliaan, tidak ada seseorang tadi itu menjadi pemaaf kecuali semakin ditambah mulia oleh Allah. Kemuliaannya semakin bertambah. Dia disalahi, saya maafkan. Dia mungkin hartanya ada yang diambil, saya maafkan. Tambah mulia. Kalau haknya dia, kalau hanya Allah nggak bisa. Orang yang berzina dimaafkan, enak itu. Bukan haknya kamu itu. Ada orang minum khamar, dimaafkan. Ada orang menghina Islam, dimaafkan. Ada orang menghina Nabi, dimaafkan. Nggak bisa, itu bukan haknya kamu. Yang bagus itu kalau kita maafkan kalau haknya kamu. Kalau kamu diludahi, kamu maafkan, nggak apa-apa. Tetangga kamu diludahi, tuh kamu yang maafkan, udah saya maafkan, enak itu. Ada orang duitnya tadi itu dirampok, dirampas, kemudian kamu datang, sudah saya maafkan. Itu bukan haknya kamu, itu hanya orang. Perbuatan dosa, menghina Islam, menghina Nabi, menghina siapa, itu bukan haknya kamu, itu haknya Allah. Lah kalau hanya Allah, harus diterapkan sanksi hukum Tuhan, gitu. Sanksi hukum Allah begitu seharusnya. Karena itu kalau jangan nanti rahmatan lil alamin. Kalau haknya dia tersinggung, nuntut pencemaran nama baik. Tapi kalau Nabi nggak nuntut, rahmatan, dalilnya rahmatul alamin. Nggak rahmat belas kamu, nggak rahmat kamu, justru tidak menghargai hak orang lain. Kamu yang tidak menghargai haknya, kamu boleh kamu maafkan. Tapi hak Allah, hak orang lain, nggak ada hak kamu memaafkan. Ya, nggak ada hak kamu memaafkan. Tapi Nabi itu adalah rahmat. Nabi aja juga memaafkan. Nabi itu pemaaf loh. Ini loh orang bodoh. Saya mau tanya, orang tua sayang sama anak apa enggak? Cinta sama anak apa enggak? Anaknya berpendapat, nah bapak saya kan pemaaf, sayang sama saya, enggak apa-apa saya durhaka. Gitu. Biar aja adik-adik kamu kurang ajar sama orang tua kamu. Kenapa? Bapak kamu juga memaafkan kok. Begitu. Goblok itu namanya, kakak bodoh. Kalau membiarkan begitu, enggak bisa. Justru karena bapak dan ibu yang sayang kepada anak, anak harus dia tadi itu dididik untuk supaya bakti. Justru nabinya yang begitu soleh harus dimuliakan, dilindungi. Marah kita kalau ada orang yang melecehkan Nabi. Begitu seharusnya, seperti marahnya kita kalau orang tua kita walaupun dia pemaaf dilecehkan. Benar atau tidak?
Ini bukan ahli ilmu, Pak. Al-gobloku, Pak. Bodoh kalau bukan begitu itu. Rahmatanil alamin jadikan wiritan untuk yang tidak benar, bukan pada posisinya. Saya mau tanya, kalau ada orang banyak nyolong punya orang, kemudian malingnya ditangkap, dimasukkan penjara, akhirnya ratusan orang merasa aman, yang satu dia mendapatkan efek jerah ada di penjara untuk supaya dia bisa dibina dan bertobat. Rahmat atau bukan rahmat? Kasihan dia di penjara, bebaskan aja. Loh, kasihan sama satu orang ini, dia nggak tobat, dan ratusan orang dia merasa resah, hartanya diganggu. Dalilnya rahmatul alamin. Bongol, bodoh itu namanya. Akhirnya lama-lama biarkan sapi itu ucul, nggak usah sapi itu disembelih. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Yo podo pangananmu be sapi, suket terus kamu nanti akhirnya makannya. Nggak benar. Itu dalil adalah bukan begitu. Itu menunjukkan bagaimana keistimewaan Nabi. Bukan berarti Nabi itu boleh dilecehkan. Nabi dilempari batu. Nabi malaikat siap untuk menyiksa mereka. Nabi menyatakan jangan didoakan. Itu bukan dalil. Oh berarti boleh melempari Nabi. Itu bodoh namanya. Karena itu tidak benar menggunakan dalil yang tidak persis. Kembali lagi kepada masalah. Alhasil ya, tidak ada. Pertama apa? Tidak ada harta menjadi kurang karena sebab sedekah. Kedua, tidak ada orang yang semakin memaafkan kesalahan orang lain daripada hak dirinya kecuali ditambahi kemuliaan. Semakin dia mulia. Tidak ada seseorang yang tawadhu, kaya tawadhu, pejabat tawadhu, kecuali semakin diangkat derajatnya di sisi Allah. Masya Allah. Presiden tawadhu, hebat. Nah, presiden tawadhu makan sama orang fakir miskin, hebat, diangkat derajatnya oleh Allah insyaallah. Orang kaya tawadhu, hebat. PR tawadhu, hebat. Kalau kampanye tok tawadhu, wis dadi ndak tawadhu belas. Masya Allah. Saudara, diceritakan ada seorang perempuan datang kepada Siti Aisyah. Dia tadi itu seperti kena stroke. Tangannya sama kakinya tadi itu udah nggak berdaya dia. Kemudian ditanya, kenapa kamu, kenapa? Kata dia, bapak saya tadi itu orang yang senang sedekah, suka bantu fuqara al-masakin. Ibu saya pegel, medit. Bapaknya loman, ibunya bapaknya dermawan, ibunya bapaknya senang sedekah, ibunya benci sedekah. Berlawanan. Kalau bapak setiap hari bersedekah, kalau ibu seumur enggak sedekah, kecuali pernah ngasih gaji sama tetangga. Potong kambing gajinya tok dikasih sama tetangga. Akhirnya ketika sudah mati dua-duanya, anak ini mimpi. Mimpi seakan-akan kiamat terjadi, melihat ibunya ini enggak pakai pakaian, Pak, kecuali pakai cawat aja, nutup aurat. Nanti orang-orang yang kaya tidak mengeluarkan zakat enggak punya pakaian. Kemudian ibunya tadi ini, dia tadi itu kehausan, dia tadi itu
itu lapar. Yang dimakan cuma gaji tok. Gilati gaji dia. Apa gaji itu? Ya gaji, ya. Kemudian dia ketemu sama bapaknya. Wih, bapaknya ya Allah. Dihamparkan sopra makanan macam-macam di situ, buah-buahan macam-macam. Akhirnya melihat bapaknya gitu, dia mikir ibunya, ya Allah kasihan ibu kehausan sampai gaji dijilat-jilat. Diambilkan air dari bapaknya dibawa ke ibunya untuk diminumkan. Maka dia beringatkan, siapa yang ngasih minum kepada orang-orang yang dibenci kepada Allah, maka dia akan dilumpuhkan anggota badannya. Dalam mimpi nih, dia ngasih minum ibunya, dikatakan diingatkan, yang ngasih minum kepada orang yang dibenci sama Allah, yang kikir, maka dia akan dilumpuhkan badannya. Yang ngasih minum dalam mimpi tadi sama ibunya, maka bangun tidur langsung kepor, Pak. Bangun tidur langsung dia seperti kena stroke dan akhirnya tangan dan kakinya tidak berdaya. Ini satu gambaran bagaimana kebencian Allah kepada orang yang kikir. Jangan kikir. Al-jannatu darul askhya. Surga itu tempatnya orang-orang yang loman, orang-orang yang dermawan. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minnas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang kikir itu jauh dari rahmat Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Khaslatani la tastami'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua perkara tidak pernah berkumpul pada orang yang mukmin, yaitu kikir dan akhlak yang jelek. Karena itu perhatikan orang fakir miskin, cintai orang fakir miskin, pro dengan orang-orang yang melarat. Jangan pikiran pingin tambah kaya saja, tapi pingin bisa membantu orang fakir miskin. Kalau sudah begitu, insya Allah kamu menjadi orang yang tambah berkah hartanya. Insya Allah kamu menjadi orang yang tambah bermanfaat nilainya. Karena sesungguhnya manusia yang paling utama bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi paling manfaat kepada yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Khususnya Bapak Pausin, Bapak Syafi'uddin, dan juga Al-Habib Abdurrahman Ba'bud yang kemarin meninggal dunia ada di Lawang. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Untuk yang ujian, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Untuk yang hamil, mudah-mudahan insya Allah melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita jadikan orang yang soleh insya Allah. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Ala hadhihi niyyatun ya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siapa yang meninggal itu? Katanya panitia ada yang meninggal ya kemarin. Siapa namanya? Hah? Siapa? Ada panitia yang meninggal kemarin katanya malam Jumat. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya, Allah terima semua amal kebaikannya, dan insya Allah pahala yang hadir ada di sini juga dapat bagian dia, karena dia termasuk panitia yang mengatur pengajian ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من ولا يعز من عليك تبارك ربنا فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة. أمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طاش الصحب والحمد للإله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa, dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat
dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Maunah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Maunah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.